kita beralih ke soal latihan yang ke-15. Ya, di sini pada soal latihan yang ke-15 kita diperintahkan untuk membuat kalimat ya dari kata-kata yang tertulis di bawahnya. Ya, di sini untuk perintahnya adalah kawin. Buatlah jumalan musta'milanil kalimatil atiyata. Buatlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Ya, baik, ini insya Allah untuk PR ya. Yang pertama adalah kata fiil rafa'a. Rafa'a artinya mengangkat. Ya, mudah ya, tinggal kita buat jumlah fi'aliyah, yaitu diawali dengan fiil. Kita tulis fiilnya dulu, rafa'a, kemudian fa'ilnya, setelah itu pelakunya siapa, kemudian objeknya, apa yang diangkat. Ya, jelas ya? Misalkan mengangkat tangannya berarti rafa'a Zaidun yadahu. Zaid mengangkat tangannya. Ya, kemudian fi'il khalaqa menciptakan, ada roja'a artinya ya kembali, pulang, al-jaddu itu kakek artinya, mimma dari apa, bima dengan apa, lima kenapa, amma tentang apa. Ya, nanti insya Allah kita akan jadikan untuk wajib manzili ya, PR. Baik, selesai dari latihan yang ke-15, berarti juga selesai dari materi kita dari pelajaran yang ke-9. Ya, di sini ada al-kalimatul jadidah, yaitu kosakata baru. Qaimatun jamaknya qawaim, ya daftar. Kemudian makna artinya arti ya atau makna. Tin itu tanah atau tanah yang bercampur dengan air. Narun ya, api. Alaqah hubungan atau kaitan, jamaknya alaqatun. Lahdoh itu menunjukkan waktu yang sebentar. Jaros itu jamaknya adalah ajros, artinya adalah bel. Ya, iddah itu bilangan, bisa diartikan beberapa atau yang jelas biasanya adalah bilangan. Kemudian hadoro jaa, hadoro itu hadir, ya. Hadoro itu artinya hadir, datang. Khalaqa menciptakan, rafa'a mengangkat, ahsanda kamu bagus, ahsanda. Ya. Kemudian rona adalah bunyi atau berbunyi. Ronal jaros itu berarti bel berbunyi. Ya, rona. Jelas ya? Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran yang ke-10 atau ad-darsul ashir. Kita masuk ke pelajaran yang ke-10, ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Ya, di sini ada percakapan antara Musa dan Zakaria. Seperti biasa akan Anda bacakan, lalu akan Anda terjemahkan. Kemudian nanti kita akan masuk soal-soal latihan yang ada di dalamnya. Nanti untuk poin-poin penting yang diperkenalkan pada pelajaran yang ke-10 ini akan Anda jelaskan ketika membahas soal-soal latihannya. Baik, perhatikan percakapan berikut ya. Dhahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da sholatil fajri. Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid setelah sholat subuh. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Akan tetapi dia tidak menemukannya atau tidak mendapatinya di rumah. Faqala libnihi, dan dia bertanya kepada anaknya Musa, namanya Musa, aina abuka, di mana ayahmu? Musa. Maka Musa menjawab, dhahaba ila suki, beliau pergi ke pasar. Dan Zakaria bertanya, ayadhabu ila suki kulla yaumin, apakah beliau pergi ke pasar setiap hari? Musa, na'am, yadhabu daiman ila suki ba'da sholatil fajri. Ya, dia selalu pergi ke pasar, ya daiman itu selalu. Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Zakaria, mata yarji'u minas suki, kapan dia atau beliau pulang dari pasar? Musa menjawab, yarji'u fis sa'ati sabi'ah. Dia pulang atau beliau pulang pada pukul 7. Wa ahyanan fi sa'ati tsaminah. Wa ahyanan itu dan terkadang pada pukul 8. Zakaria, mada yaf'alu fil bait?
apa yang beliau lakukan di rumah? Musa yaqra'us suhufa wa yasma'ul ahbaro minal idha'ati. Beliau membaca koran dan juga mendengarkan berita atau kabar informasi dari radio. Zakaria, mata yadhabu ilal masna'i? Kapan beliau pergi ke pabrik? Musa menjawab, yadhabu fis sa'ati tasi'ah wa nisf. Beliau pergi ke pabrik pada pukul 9.30, setengah 10. Kemudian Zakaria, wa mata yarji'u min hunak? Dan kapan beliau pulang dari sana, yaitu dari pabrik? Musa menjawab, yarji'u fis sa'atil wahidah wa nisf aw thaniyah atau awis thaniyah. Beliau pulang dari pabrik pada pukul 1.30 atau setengah 2, awis thaniyah atau pukul 2. Ya. Jadi beliau pulang pada pukul setengah 2 siang atau jam 2. Zakaria, ayadhabu ilal masna'i marotan ukhra ba'da dhuhri? Apakah beliau pergi ke pabrik lagi setelah sholat zuhur? Ya, di sini marotan ukhra artinya sekali lagi atau pergi lagi ya. Kemudian Musa menjawab, la yadhabu ba'da zuhri. Tidak, dia tidak pergi ke pabrik setelah zuhur. Yajlisuhuna fi maktabihi ba'da sholatil asri. Beliau duduk di sini di ruangannya atau kantornya setelah sholat asar. Zakaria, kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Berapa pegawai yang bekerja di pabrik kalian? Ya, masna'ikum, pabrik kalian. Musa menjawab, masna'una laisa bikabirin. Pabrik kami tidaklah besar. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ashruna amilan. Bekerja di pabrik kami sekitar 125 pegawai. Wa muhandisani, dan 2 orang insinyur. Dan Zakaria, as-sa'atul ana at-tasi'atu ila rub'an. Sekarang sudah pukul 9 kurang 1/4. Ya. Wa ma raja'a abuka? Dan ayahmu belum kembali. Dan Musa menjawab, la'allahu yarji'ul yauma mutaakhiran. Sepertinya beliau hari ini pulang terlambat. Ya, jelas ya untuk isi percakapannya. Baik, itu diantara isi percakapan dan terjemahannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke tamarin, soal-soal latihan. Baik, at-tamrinul awal, latihan yang pertama. Di sini perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, di sini untuk jawabannya merujuk kepada teks percakapan yang ada pada pelajaran yang ke-10. Sehingga penting bagi kita untuk memahami betul apa yang ada di dalam teks percakapan. Baik, kita jawab atau kita coba untuk nomor yang pertama. Liziyarati man dhahaba Zakaria? Untuk mengunjungi siapa Zakaria pergi? Kita jawab, dhahaba Zakaria liziyarati Hamidin. Ya, jadi Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid. Jelas ya? Yang merujuk teks percakapan. Dipahami dengan baik. Insyaallah bisa menjawab. Baik, ar-raqmu tsani nomor 2, mata dhahaba? Kapan dia pergi? Ya, mata itu menunjukkan berarti waktu. Ya, kita jawab ba'da sholatil fajri. Ya, singkatnya seperti itu. Setelah sholat subuh. Atau kita bisa juga menjawab dengan lengkap, dhahaba Zakaria ba'da sholatil fajri. Zakaria pergi setelah sholat subuh. Ya. Kemudian ar-raqmu tsalis nomor yang ketiga, aina yadhabu Hamidun ba'da sholatil fajri? Kemana Hamid pergi setelah sholat subuh? Ya, kita jawab
Zahaba Hamidun atau yadhabu Hamidun ba'da sholatil fajri ila suki. Ya, jadi Hamid pergi ke pasar setelah sholat subuh. Ya. Kemudian arok murabi nomor yang keempat, mata yarji'u minasuki, kapan beliau yaitu Hamid pulang dari pasar? Ya, kita jawab yarji'u Hamid minasuki fi sa'ati sabi'ah wa ahyanan fi sa'ati thaminah. Ya, jadi Hamid pulang dari pasar pada pukul 7 dan terkadang beliau juga pulang pada pukul 8. Ya, jelas ya, mudah sekali ini. Insyaallah taala, silakan untuk sisa nomor bisa untuk latihan mandiri di tempat masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal latihan yang kedua. Perintahnya adalah sahih mayali. Betulkanlah kalimat-kalimat berikut. Ya, jadi di sini kalimatnya masih belum tepat, ya, tidak sesuai dengan teks percakapan. Ya, ini tinjauan benar dan salahnya juga sebagaimana pada teks percakapan. Baik, kita langsung saja untuk menjawab. Ar-Raqmul Awwal, nomor yang pertama, Hamidun ibnu Musa. Hamid adalah putranya Musa. Ya, betul atau salah? Ya, di sini salah karena yang putranya adalah Musa. Maka yang benar adalah Musa ibnu Hamid. Ya, jadi Musa benu Hamidin. Musa adalah putranya Hamid. Baik. Kemudian Arab Muthani, nomor yang kedua, yadhabu Hamidun ila suki ahyanan. Hamid pergi ke pasar hanya kadang-kadang. Ya, ini juga kurang tepat. Karena apa? Yang benar adalah yadhabu Hamidun ila suki daiman. Ya. Atau yadhabu Hamidun daiman ila suki. Juga boleh seperti itu. Jadi dia bukan hanya terkadang tapi selalu. Jadi rutin. Ya, jelas ya. Ahyanan terkadang, daiman itu rutin atau selalu. Baik. Kita masuk ke Ar-Raqmul Tsalis, nomor yang ketiga. Yadhabu Hamidun ilal masna'i fi sa'ati tsaminati wa nisf. Hamid pergi ke pabrik pada pukul 8.30. Ya, di sini juga tidaklah tepat karena Hamid pergi ke pabriknya pada pukul 9.30. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yadhabu Hamidun ilal masna'i fi sa'ati tasi'a wa nisf. Ya. Kemudian nomor yang keempat, yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da sholati dhuhri aidan. Hamid pergi ke pabriknya setelah sholat duhur juga. Ya, jadi di sini konteks kalimatnya adalah menetapkan bahasanya Hamid pergi lagi ke pabriknya setelah sholat duhur. Maka kalau kita merujuk teks bacaan, Hamid tidak pergi lagi. Sehingga jawabannya adalah la, ya. La yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da sholati duhri. Ya. La yadhabu Hamidun ilal masna'i ba'da sholati duhri. Ya, jelas ya? Kemudian Ar-Raqmul Khamis, nomor yang kelima. Di sini kalimatnya adalah yajlisu fil baiti ba'da sholatil asri. Dia duduk di rumah setelah sholat asar. Ya, ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah yajlisu fi maktabihi ba'da sholatil asri. Dan yang terakhir nomor 6, Ar-Raqmul Sadis, masna'u Hamidin kabirun. Masna'u Hamidin kabirun. Pabriknya Hamid besar. Nah, ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah masna'u Hamidin laisa bikabirin. Pabriknya Hamid tidaklah besar. Ya, jelas ya? Baik, mungkin itu dulu yang dapat Anas sampaikan. Insyaallah untuk latihan-latihan selanjutnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.